Halo semuanya, hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dahsyat dalam sejarah umat manusia, yaitu kisah Nabi Nuh. Ini bukan cuma cerita tentang banjir bandang, tapi ini adalah kisah tentang iman yang tak tergoyahkan, perjuangan tanpa henti, dan tentang bagaimana dunia ini bisa terlahir kembali. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, coba deh bayangkan sejenak, mendedikasikan 950 tahun hidup kamu untuk satu misi. Kira-kira kekuatan macam apa ya yang bisa bikin seseorang setangguh itu? Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari keseluruhan perjalanan Nabi Nuh. Nah, untuk bisa memahami ceritanya secara utuh, kita harus kenalan dulu sama tokoh utamanya, Nabi Nuh, dan juga seperti apa sih kondisi dunia yang dia hadapi waktu itu. Jadi Nabi Nuh ini bukan orang sembarangan loh. Kalau kita tarik garis keturunannya, beliau adalah generasi ke-10 dari manusia pertama, Nabi Adam. Ini menegaskan betapa penting posisinya dalam mata rantai sejarah kenabian. Dan lihat angka ini, 9.500 tahun. Ini bukan salah ketik. Selama hampir 1.000 tahun, Nabi Nuh tanpa lelah menyampaikan pesannya. Ini bukan perjuangan biasa, tapi sebuah dedikasi total sepanjang hidup yang, ya ampun, luar biasa panjang. Kaumnya, yang kita kenal sebagai Bani Razib, adalah masyarakat pertama dalam sejarah yang jatuh ke dalam kemusyrikan massal. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat untuk mengenang orang-orang soleh dari masa lalu. Kesombongan mereka benar-benar sudah membutakan hati mereka dari kebenaran. Nah, melihat kondisi yang sudah separah ini, Nabi Nuh pun memulai misinya. Beliau mencoba segala cara, siang dan malam, untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Bahkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh akan mencurahkan isi hatinya. Beliau menggambarkan usahanya yang tanpa henti, berdakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi, pokoknya siang dan malam, tanpa jeda. Tapi, gimana reaksi kaumnya? Wah, penolakan mereka ini benar-benar total. Mereka secara harfiah memasukkan jari ke telinga biar nggak mendengar dan menutup muka mereka dengan baju. Pokoknya melakukan apa saja untuk menghindari pesan Nabi Nuh. Intinya, mereka sama sekali nggak mau meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka. Dan yang ironis, kelima nama ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr, dulunya adalah nama orang-orang soleh. Tapi oleh generasi setelahnya, malah dijadikan berhala. Mereka juga merendahkan Nabi Nuh dengan bilang kalau pengikutnya cuma orang-orang miskin dan kalangan bawah. Jadi, bagi mereka, kebenaran itu diukur dari status sosial bukan dari isinya. Setelah 950 tahun penolakan tanpa henti, masa peringatan pun berakhir. Akhirnya, sebuah perintah dari Tuhan turun yang akan menjadi titik balik dari segalanya. Apa perintahnya? Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera raksasa. Tentu saja ini terdengar sangat aneh dan gak masuk akal bagi kaumnya, karena mereka tinggal di daratan jauh dari laut atau danau besar. Bisa ditebak, setiap kali para pembesar kaumnya lewat, mereka selalu mengejek Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh cuma menjawab dengan tenang, "Kalau kalian mengejek kami sekarang, sebentar lagi kamilah yang akan mengejek kalian." Lalu, apa tandanya kalau banjir besar itu akan datang? Nah, ini dia yang unik dan mustahil menurut akal. Tandanya adalah ketika air mulai memancar deras dari sebuah tanur atau tungku api dari tanah liat. Sebuah pertanda yang gak mungkin bisa dibantah. Dan kemudian, bencana itu pun dimulai. Pintu-pintu langit seolah terbuka, mencurahkan hujan yang luar biasa derasnya, yang belum pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya. Dan bukan cuma dari atas, dari bawah pun bumi seolah meledak, memancarkan mata air dari segala penjuru. Jadi sama sekali nggak ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Dan ini bukan banjir sesaat. Selama 40 hari penuh, air terus naik dan naik. Sampai akhirnya menenggelamkan semua yang ada di daratan, menghancurkan peradaban mereka sampai ke akarnya. Tapi di tengah-tengah bencana yang begitu epik, ada sebuah tragedi personal yang sangat menyayat hati yang dialami oleh Nabi Nuh. Sebuah kisah antara ayah dan anak. Di antara gulungan ombak yang dahsyat, Nabi Nuh melihat putranya sendiri Kanaan yang sedang berjuang. Dengan hati seorang ayah, beliau berteriak memanggilnya. Sebuah permohonan terakhir agar Kanaan mau naik ke bahtera. Tapi apa jawaban anaknya? Kanaan menolak. Dia nggak percaya pada keselamatan dari Tuhan, dia lebih percaya pada kekuatan gunung. Dia pikir dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan naik ke puncak gunung. Nabi Nuh masih berusaha meyakinkannya. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah.
Tapi, semuanya sudah terlambat. Sesaat kemudian, sebuah ombak yang jauh lebih besar datang dan menjadi penghalang di antara mereka berdua. Dan putra Nabi Nuh pun hilang di telan banjir, tenggelam bersama kaumnya yang ingkar. Setelah hukuman itu selesai, air pun mulai surut. Sebuah babak baru bagi seluruh umat manusia akan segera dimulai. Dengan perintah Tuhan, hujan pun berhenti, dan bumi diperintahkan untuk menelan kembali airnya. Secara perlahan, dunia mulai mengering, dan kehidupan baru siap dimulai. Dan bahtera itu, yang membawa sisa-sisa kehidupan di bumi, akhirnya mendarat dengan selamat di atas sebuah gunung yang dikenal dengan nama Bukit Judi. Nah, dari Nabi Nuh dan ketiga putranya yang beriman, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, kemanusiaan pun diberi kesempatan untuk memulai lagi dari awal, menyebar ke seluruh penjuru bumi sekali lagi. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat mendalam. Kisah ini menunjukkan bahwa ikatan keimanan kadang bisa jadi jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Ini memaksa kita untuk berpikir ulang, apa sih sebenarnya arti dari sebuah keluarga?